takutnya kan ketika marak nih skincare banyak yang bermasalah nih, terus apa itu mengandung merkuri segala macam, akhirnya kepercayaan orang terhadap skincare ini jadi apa turun. Seperti apa mungkin Tantangannya ya bersyukur ya, dulu MD Glowing 12 tahun, hampir 13 tahun gak pernah ada komplain sih, komplain pasti ada ya, tapi maksudnya kita emang menjual produk yang benar-benar sesuai arahan dari BPOM gitu. Jadi saya tidak pernah dari dulu dapat kayak sekarang rame banget. Sedih sih sebenarnya, karena harusnya kan namanya bisnis harus saling mendukung ya, walaupun di dunia yang sama gitu. Makanya kan adanya asosiasi kayak gitu kan. Makanya kan aku juga kemarin sempat masuk asosiasi juga kan. Kok saling menjatuhkan, bukannya saling saling mendukung gitu. Itu bikin aku sedih banget sih. Tapi mudah-mudahan setelah adanya ini dunia perskincarean nggak kayak sekarang, karena kasihannya kalau saling menjatuhkan, dan terutama yang menjual produk kayak sekarang katanya lagi ramai overclaim kayak gitu-gitu. Jual produk udah sesuai arahan BPOM aja, apa yang dijual harus sesuai gitu dengan kandungan yang di dalamnya, karena jangan sampai membohongi konsumen, karena kan konsumen itu kan yang memakai produk kita gitu. Kasihan juga udah beli terus ditipu gitu, si produknya tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, itu kan kasihan gitu. Banyak juga yang seperti kolaps, mungkin gulung tikar juga, bahkan tersandung kasus karena banyak yang saling mereview produk. Itu gimana, Pak? Dari zaman dulu sebenarnya mereview tuh ada aja ya, tapi ramenya sekarang aku bingung. Kalau zaman dulu mungkin reviewnya hanya sama konsumen ya. Kalau sekarang kan orang-orang yang kayak dokter-dokter gitu kan, aku lihat banyak yang nge-review, apalagi tes lab langsung kan. Jadi produknya diuji lab sama mereka, langsung dikasih tahu ke konsumen ini produknya bahaya gitu. Kalau dulu produknya direview hanya oleh konsumen, ini misalkan mukanya bagus apa gimana. Sekarang lebih detail sih. Tapi menurut aku sekarang mungkin konsumen akan lebih pintar memilih setelah adanya seperti itu ya, karena jujur plus minus sih, tapi plusnya jadi konsumen lebih hati-hati dalam memilih produk untuk wajah, apalagi untuk wajah kan, wajah itu investasi ke depan jangka panjang gitu, jadi harus lebih hati-hati. Mbak, review sekarang itu lebih banyak untuk menjatuhkan nggak menurut kamu, Mbak? Iya banget, karena mungkin di dunia skincare sekarang lagi lagi banyak saingannya, lagi banyak banget, karena kayak semua orang bikin skincare gitu kayak gitu. Jadi mungkin yang saling menjatuhkan itu, tapi sebenarnya jujur aku tuh gak mau tau, dari zaman dulu tuh MD Glowing juga saingannya banyak gitu, tapi aku nggak mau kayak menjatuhkan produk orang lain, karena kan kita punya kelebihan dan kekurangan, apalagi kan skincare tuh cocok-cocokan gitu. Jadi nggak bisa orang cocok di sini, misalkan si A cocok di sini, si B sama si C juga cocok di situ, nggak semua kayak gitu. Jadi emang cocok-cocokan aja. Kalau untuk yang nge-review saling menjatuhkan itu kayak menurut aku kayak politik ini nggak sih, namanya bisnis politik aja, bisnis politik. Mbak, kamu kan boleh dibilang orang pelopor yang pertama yang berjualan skincare, usaha kosmetik. Seberapa menjanjikan sih keuntungannya sehingga banyak orang berlomba-lomba, artinya bahkan dari kesuksesan mereka pada flexing, menunjukkan kemewahan yang dia dapat, seberapa ini mungkin? Jujur gede banget sih dunia skincare. Aku bocorin sih bisa 200-300% dari HPP. Itu tuh udah bersih. Jadi emang ya karena keuntungannya besar, reseller sama distributor aja bisa mendapat keuntungan 100%, apalagi ownernya, bayangin aja. Apa mungkin kira-kira yang membuat bisnis skincare kosmetik bisa menjanjikan terus? Aku kasih contoh, ketika aku di lapas, di dalam koperasi paling laku adalah produk kecantikan. Pas di kamar, aku ngeliat teman-teman di kamar aku, mereka lebih baik gak beli catering, maksudnya makan makanan dari lapas, daripada mereka kehabisan krim malam atau krim siang. Dan itu tuh kayak sekarang udah jadi kayak ini utama apa sih, Mas? Kebutuhan pokok. Udah jadi kayak kebutuhan pokok gitu. Jadi pas aku lihat di lapas, oh bener berarti emang skincare maksudnya dulu MD Glowing sempet kayak online-nya rame banget, karena emang katanya anak sekolah pun lebih memilih kayak nggak jajan daripada nggak beli produk wajah gitu, mending lapar daripada nggak glowing gitu. Kayak gitu kasarnya lah. Berarti wajar ya kalau bos-bos skincare tuh yang jual-jual ini wajar, memamerkan kekayaan dari hasil itu, ya bener? Wajar, emang keuntungannya sangat besar gitu. Makanya dulu aku bisa mendapatkan keuntungan besar dari skincare karena emang besar banget. Besarnya pakai banget, besar banget. Oke, dah.